Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, dan juga nikmat kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang paling agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk semakin taat kepada Allah di bulan Ramadan ini dan seterusnya hingga ajal menjemput kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah di sini saya akan membahas tentang Ramadan dan puasa Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh kebaikan, bulan yang paling agung, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, bulan yang memiliki banyak keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan. Di antara keutamaan dan keistimewaannya yang pertama adalah pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dan adalah Rasulullah SAW setiap malam ditemui oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk mengajari beliau Al-Quran, dan beliau setor hafalan ke malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwasanya di bulan Ramadan hendaknya kita banyak tadarus Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim dan mempelajarinya. Keutamaan yang kedua adalah diwajibkan puasa Ramadan kepada umat Islam. Dan kewajiban puasa Ramadan ini hanya diperintahkan di bulan Ramadan saja, yang dia merupakan salah satu rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan berpuasa kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala firman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Keutamaan yang ketiga adalah pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu.
Rasulullah SAW sabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Ini menunjukkan bahwasanya amal-amal saleh di bulan Ramadan itu sangat banyak dan kemaksiatan-kemaksiatan itu berkurang, bahkan sedikit. Kemudian hadis tadi juga menunjukkan bahwasanya setan-setan itu tidak bisa leluasa untuk menggoda kaum muslimin. Kalau orang kafir, orang musyrik, orang munafik tidak ada perubahan. Tapi setan tidak bisa leluasa untuk menggoda kaum muslimin agar mereka bermaksiat kepada Allah atau agar mereka berpaling dari melakukan kewajiban-kewajiban. Di dalam riwayat yang lain, setan-setan yang dibelenggu itu adalah maradatus syayatin, setan-setan yang paling durhaka. Berarti setan-setan yang kelasnya ringan, mereka tidak dibelenggu. Kemudian keutamaan lainnya atau keistimewaan lainnya dari bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar, yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Keutamaan berikutnya, disyariatkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih ini hanya di bulan Ramadan. Kemudian keutamaan lainnya adalah pahala-pahala amal kebaikan itu dilipat gandakan berlipat-lipat. Sampai diriwayatkan amalan sunnah itu pahalanya seperti pahala amalan wajib. Diriwayatkan juga amalan yang wajib itu pahalanya sampai 70 kali lipatnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji. Atau beliau mengatakan umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersamaku. Maka kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini dan kita bersyukur memuji Allah atas nikmat yang agung ini. Serta hendaknya kita meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita diberi kemudahan, diberi pertolongan, diberi taufik untuk taat kepada Allah di bulan Ramadan ini. Dan juga kita tentu harus berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu sangat mahal, apalagi waktu di bulan Ramadan. Jangan sampai kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, seperti banyak tidur, banyak makan, banyak begadang yang tidak bermanfaat, banyak bermain. Namun hendaknya kita gunakan waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan banyak beramal saleh, seperti banyak membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, berdoa, sholat tarawih, sedekah, berbakti pada orang tua, dan amal-amal saleh lainnya. Hendaknya kita fokus dan maksimal betul beribadah di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berikutnya penjelasan tentang kapan diwajibkannya puasa Ramadan itu. Puasa Ramadan itu diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Jadi Rasulullah SAW setelah tinggal di Mekah dan berdakwah di sana selama 13 tahun, beliau hijrah ke Madinah, dan di tahun keduanya diwajibkan puasa. Maka puasa itu hukumnya wajib dan merupakan salah satu rukun Islam. Siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir, keluar dari Islam. Dan siapa yang tidak berpuasa Ramadan tanpa ada uzur,
dan dia masih meyakini kewajiban puasa Ramadan, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar, tapi belum sampai kafir. Dan dia harus diberi peringatan keras, teguran keras. Dan wajib bagi dia juga untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya penjelasan tentang penetapan atau penentuan masuknya bulan Ramadan. Maka penentuan dan penetapan masuknya bulan Ramadan itu dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama adalah ru'yatul hilal. Yang pertama adalah terlihatnya hilal, bukan adanya hilal, tapi terlihatnya hilal. Karena bisa jadi di tanggal 29 hilal itu sudah ada, tapi belum terlihat. Bisa jadi seperti itu. Maka syaratnya adalah terlihatnya hilal. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Idza ra'aitumul hilal fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Dan apabila kalian telah melihatnya, maka berhari rayalah. Rasulullah SAW juga bersabda, "La tasumu hatta tara al-hilal, wa la tuftiru hatta tarawhu." Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka, dan janganlah kalian berhari raya, maksudnya sampai kalian melihatnya. Jadi syaratnya itu masuknya bulan Ramadan dengan terlihatnya hilal. Berpuasa pun juga gitu apabila hilal telah terlihat. Merayakan hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha itu juga dengan terlihatnya hilal. Penetapan yang kedua adalah dengan cara menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Apabila hilal tidak terlihat. Apabila hilal tidak terlihat karena terhalangi oleh cahaya matahari atau mendung awan, maka petunjuk Rasulullah SAW adalah menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Sebagaimana beliau mengatakan, fa in ghumma 'alaikum faqtirulah. Apabila hilal tidak terlihat, terhalangi, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Begitu juga dalam menetapkan hari raya. Apabila terhalangi maksudnya, maka bulan Ramadan disempurnakan 30 hari. Begitu juga menetapkan masuknya ya awal Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Ya. Hari raya Idul Adha itu 10 Dzulhijjah. Dengan melihat hilal, kalau tidak terlihat maka disempurnakan bulan tersebut menjadi 10. Itulah cara untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan. Dan juga wajib bagi kita melaksanakan puasa Ramadan dengan salah satu cara tadi. Yang pertama melihat hilal dulu. Kalau tidak terlihat, maka menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dan para ulama menambahi wajib mengikuti pemerintah. Wajib bagi kita dalam menetapkan bulan Ramadan dan melaksanakan puasa itu mengikuti pemerintah. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "As-shaumu yauma tasumun, wal fitru yauma tasumun, yauma tuftirun, wal adha yauma tudahhun." Hari berpuasa itu adalah di mana kalian semuanya berpuasa. Dan hari beridul fitri itu di mana kalian semua beridul fitri. Dan hari beridul adha itu di mana kalian semua beridul adha. Jadi misalnya ada seseorang melihat hilal gitu Pak ya. Melihat hilal Ramadan
lalu dia melaporkannya kepada pemerintah. Ternyata pemerintah menolak. Apakah orang tersebut wajib berpuasa sendiri atau harus mengikuti pemerintah? Maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan hendaklah dia berpuasa sendiri, tidak ngajak-ngajak yang lain, diam-diam puasa sendiri, Pak ya. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya dia harus mengikuti pemerintah. Dan pendapat yang benar adalah dia harus mengikuti pemerintah. Berdasarkan hadis tadi, as-shaumu yauma tasumun. Hari berpuasa itu di mana kalian semua kaum muslimin berpuasa. Dan juga itu untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Di samping harus mengikuti pemerintah, itu juga akan menjadikan kaum muslimin lebih bersatu. Sekalipun pemerintah juga tetap salah dalam menentukan Ramadan, kita tetap harus mengikuti pemerintah. Dosanya ditanggung pemerintah, itu Pak ya. Apalagi kalau pemerintah itu benar, tentu kita lebih harus mengikutinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berikutnya tentang permulaan puasa Ramadan, permulaan puasa dan berakhirnya. Kalau ini insya Allah sudah jelas Pak ya. Permulaan puasa itu sejak masuknya fajar shadiq, waktu subuh, sampai terbenamnya matahari. Apabila telah terbenam matahari, berarti telah masuk maghrib, berarti berakhir puasa. Boleh makan, boleh minum, boleh bercampur dengan istri. Sampai malam, sampai sebelum subuh atau sebelum fajar shadiq istilahnya. Karena fajar itu ada dua, fajar kadzib dan ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu pada zaman Nabi ditandai dengan azannya Bilal, kira-kira setengah jam atau 20 menit sebelum subuh. Kalau fajar shadiq atau fajar kedua yaitu subuh, ditandai dengan azannya Ibnu Ummi Maktum. Maka Allah Subhanahu wa taala firman, "Fal'ana bashiruhunna wa tabu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail." Maka sekarang silahkan kalian bercampur dengan mereka, maksudnya dengan istri. Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dengan benang hitam. Benang putih itu fajar kadzib tadi, sedangkan benang hitam adalah fajar shadiq, subuh. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Berikutnya kaum muslimin wal muslimat tentang hukum niat puasa. Niat itu hukumnya wajib, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Hanya saja bedanya, kalau puasa sunnah itu boleh kita berniat di malam hari, siang hari. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah ada makanan wahai Aisyah? Aisyah mengatakan tidak ada wahai Rasulullah. Beliau mengatakan kalau begitu saya berpuasa. Kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan ini, niat itu wajib dimulai sejak malam. Bisa dimulai sejak masuknya maghrib itu sampai sebelum subuh. Kalau sudah masuk subuh baru-baru niat puasa, maka puasanya tidak sah. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Barang siapa yang belum niat puasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya.
Jadi kita boleh niat puasa di waktu maghrib, isya, pertengahan malam, dan di waktu sahur. Kemudian bagaimana dengan niat langsung 1 bulan penuh, niat puasa 1 bulan, apakah boleh? Di sana ada 2 pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh niat puasa langsung 1 bulan. Ulama yang lain mengatakan untuk niat puasa Ramadan itu harus dilakukan setiap malam. Alasannya karena puasa itu, puasa 1 dengan puasa kedua dengan ketiga itu amalan yang terpisah-pisah, bukan satu kesatuan. Berbeda dengan sholat, mulai takbir sampai salam itu kan satu kesatuan. Wallahu alam. Maka yang benar boleh bagi kita niat langsung 1 bulan, niat puasa 1 bulan, kemudian lebih utama lagi kalau setiap malamnya kita perbaharui. Kemudian hendaknya, maksudnya harus bagi seseorang ketika di pertengahan puasa dia ada uzur seperti sakit atau dia musafir lalu tidak puasa, kemudian uzur itu hilang, dia sudah tidak musafir lagi, dia sudah sembuh dari sakitnya, lalu memulai puasa lagi, maka dia harus memulai niat yang baru sejak malam harinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berikutnya tentang kewajiban puasa Ramadan itu diwajibkan kepada siapa? Yang pertama kepada muslim dan muslimah. Maka orang kafir jika berpuasa tidak sah. Yang kedua kepada orang yang al-aqil, berakal. Orang yang gila tidak wajib puasa. Dan kalau berpuasa tidak sah. Kemudian yang ketiga diwajibkan kepada al-baligh. Orang yang telah balik. Berarti anak kecil yang belum balik belum wajib puasa. Tapi jika anak kecil itu berpuasa, puasanya sah dan dia mendapatkan pahala. Kemudian jika anak kecil itu sudah memayyiz, mungkin sudah berumur 7 atau 8 bulanan begitu. Berapa? Ya, 8 tahun. Nah, itu hendaknya kita sebagai orang tua menyuruhnya untuk berpuasa. Sebagai latihan supaya dia terlatih, terbiasa, nanti akhirnya dia ringan. Karena kebaikan itu mudah dilaksanakan kalau kita terbiasa melakukannya, Pak. Yang keempat, puasa Ramadan itu wajib untuk orang yang sehat. Berarti orang yang sakit dan dia tidak mampu berpuasa tidak wajib berpuasa. Dan orang yang sakit itu ada 2 keadaan. Sakit yang ada harapan sembuh, boleh bagi dia untuk tidak puasa, tapi wajib bagi dia untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan itu di hari yang lain. Kemudian orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka dia boleh tidak puasa dan cukup bayar fidyah saja, yaitu memberi makan setiap hari 1 orang miskin. Berarti kalau 1 bulan 30 orang miskin. Seandainya dia memberi lebih dari 30, misalnya 40, 60, 100, bolehkah? Boleh. Itu lebih utama. Minimal per hari 1 orang miskin, dan takarannya itu nisfu sok, setengah sok. Setengah sok itu 2 takaran telapak tangan, makanan pokok. Kalau di negara kita beras 2, kira-kira 1,5 kilo beras. Dan boleh juga fidyah itu dalam bentuk makanan yang sudah masak beserta lauknya. Kemudian fidyah itu bisa diberikan di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, di akhir Ramadan, dan juga setelah berlalunya Ramadan juga boleh. Kemudian yang keberapa? Kelima, ya. Puasa Ramadan itu wajib untuk orang yang mukim.
Adapun orang yang musafir tidak wajib berpuasa. Boleh berpuasa, boleh tidak puasa. Jika tidak puasa maka dia wajib membayar fidyah, wajib mengqadha, mengganti puasa yang dia tinggalkan, menggantinya di hari yang lain. Kemudian yang tidak wajib puasa lagi adalah wanita yang haid dan nifas. Kalau mereka berpuasa maka tidak sah puasanya dan bahkan berdosa. Kemudian mereka wajib mengganti puasa yang mereka tinggalkan di hari yang lain. Kemudian yang tidak wajib puasa lagi adalah wanita yang hamil dan menyusui. Kemudian apa kewajiban mereka? Apakah mengqadha atau membayar fidyah? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi wallahu a'lam pendapat yang rajih, yang lebih kuat adalah cukup membayar fidyah. Jadi wanita yang hamil dan menyusui jika tidak mampu berpuasa, seterusnya tidak mampu berpuasa, maka cukup bayar fidyah. Dan di sana ada fatwa sahabat Ibnu Abbas yang mengatakan cukup bayar fidyah. Karena wanita yang hamil dan menyusui masuk ke dalam keumuman ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa maka mereka cukup bayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin per harinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berikutnya tentang adab-adab berpuasa. Adab-adab berpuasa yang pertama adalah kita dalam berpuasa, melaksanakan puasa haruslah memenuhi syarat-syarat tadi, masuknya bulan Ramadan dan mengikuti pemerintah, yaitu apabila hilal telah terlihat, dan jika hilal tidak terlihat maka wajib menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari dan mengikuti pemerintah. Adab yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Sahur itu dari kata sahara, artinya akhir malam, Pak. Rasulullah kalau sahur itu di akhir malam kira-kira seukuran qadru khamsina ayah, seukuran bacaan 50 ayat. Bacaan 50 ayat itu kira-kira setengah jam atau 20 menitan sebelum azan subuh. Bagaimana jika kita sedang makan sahur, Pak, ya? Tiba-tiba kok sudah azan subuh, gitu. Nah, di sana ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan dia harus berhenti. Jadi misalnya makan, ada sisa makan di mulutnya, dikeluarkan, sudah begitu, tidak boleh minum atau berhenti total. Pendapat kedua mengatakan boleh dia minum air putih, rukhsah, karena ada hadis mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan kalau gelas air minum itu sudah di tangan dan masuk subuh sudah masuk, maka hendaknya dia minumnya. Tapi maksudnya pas makan sudah azan gitu, ya. Terus masih mau membuat kopi, nunggu kopinya tidak seperti itu. Maksudnya ya air putih itu aja yang selesai, rukhsahnya itu aja. Ternyata mengakhirkan makan sahur itu keutamaannya Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan, La tazalu ummati bi khair ma akharus sahur wa ajjalul fatur. Umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Maka adab yang ketiga adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Sudah jelas-jelas masuk maghrib, ya sudah berarti segera berbuka.
Tidak usah bercanda-canda, main-main kemana-mana gitu. Segera dibatalkan dan berbuka. Adab yang keempat adalah hendaknya kita memulai berbuka itu dengan beberapa rutop. Rutop itu kurma yang baru dipetik dari pohonnya, kemudian dibiarkan seminggu atau 2 minggu. Nah, itu rutop. Kalau tidak ada rutop, hendaknya kita makan tamr dulu, beberapa tamr. Tamr itu rutop tadi yang diolah dan dikeringkan sehingga dia bisa bertahan sampai 1 tahun. Kalau tidak ada, maka minum air. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berikutnya tentang pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa itu ada 2, pembatal puasa secara zatnya, dan yang kedua adalah pembatal puasa, maksudnya pembatal pahalanya. Pembatal puasa yang pertama adalah jima'. Jima' yaitu bertemunya 2 kemaluan yang berbeda, ya. Kemaluan laki-laki dan perempuan, dan syarat dikatakan jima' itu apabila hasyafatul dzakar, kepala zakar laki-lakinya itu telah masuk atau tenggelam di kemaluan istrinya. Tidak harus secara keseluruhan. Intinya kepalanya itu. Baik itu ejakulasi atau tidak, maka dikatakan jima' dan puasanya batal. Wajib bagi keduanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membayar kafarah. Kafarahnya harus urut, yaitu memerdekakan seorang budak. Kalau tidak ada, keduanya wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Berarti istri 2 bulan, suaminya juga puasa 2 bulan. Kemudian kalau tidak mampu, mereka wajib memberi makan 60 orang miskin. Berarti suaminya 60 orang miskin, istrinya 60 orang miskin. Ini susah tadi. Kemudian pembatal yang kedua adalah istimna, mengeluarkan sperma dengan sengaja selain dari jima'. Mengeluarkan sperma dengan sengaja, onani, maka puasanya batal. Dan wajib bagi dia bertobat kepada Allah dan mengganti puasa yang telah batal itu. Mengganti puasa yang batal itu di hari yang lain. Sebagian ulama mengatakan seperti orang yang jima' tadi atau orang yang telah istimna ini, walaupun puasanya telah rusak, sebagian ulama mengatakan mereka tetap harus menahan diri. Sebagian mengatakan boleh makan, boleh minum, tapi betul-betul sembunyi-sembunyi, menghargai waktu dan menghargai orang puasa. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan mengeluarkan sperma tapi tidak sengaja, seperti mimpi basah begitu? Maka ini tidak membatalkan puasa karena bukan kehendaknya. Dia hanya wajib mandi ketika akan sholat dan yang lainnya. Pembatal puasa yang ketiga adalah makan dan minum dengan sengaja. Berarti makan minum tidak sengaja, puasanya tidak batal. Bagaimana kalau kita melihat seseorang sedang puasa tapi kok tiba-tiba makan dan minum karena lupa? Apakah kita tegur atau kita biarkan? Di sana ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan ditegur karena dia melakukan kemungkaran. Sebagian ulama mengatakan biarkan saja, itu rezekinya dia, gitu ya. Tapi sebagian ulama menguatkan pendapat yang ditegur, harus ditegur. Wallahu a'lam ya. Kemudian termasuk yang satu hukum dengan makan dan minum dengan sengaja ini adalah
infus. Karena infus itu di dalamnya ada gizi dan nutrisi sebagai pengganti makanan dan mengenyangkan. Kemudian transfusi darah, masukkan darah karena juga di sana ada gizi dan nutrisi. Bagaimana dengan nyuntik obat di pembuluh darah atau di otot itu? Apakah membatalkan? Itu tidak membatalkan. Karena itu bukan makanan, bukan nutrisi, hanya untuk mengobati saja. Berikutnya, bagaimana dengan tetes mata dan tetes hidung? Itu tidak membatalkan. Kecuali tetes mata, tetes hidungnya itu airnya tembus ke tenggorokan. Itu ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak batal karena hanya sedikit keringanan. Sebagian ulama mengatakan batal karena ya masuk ke tenggorokan. Kemudian bagaimana dengan bius? Kalau bius itu ada bius yang total sampai seharian pingsan, berarti puasanya batal. Ada yang bius pingsan sementara beberapa saat, kemudian sadar lagi, maka puasanya tidak batal. Begitu juga bius yang hanya di bagian tertentu kemudian disuntik, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian bagaimana dengan kamera minzurul ma'iddah? Di sana ada dalam kedokteran itu kamera yang ada selangnya dimasukkan ke tenggorokan, Pak, tembus ke perut untuk melihat keadaan perut. Ada masalah apa saja di perut ini. Ini membatalkan atau tidak? Yang pertama, jika kamera itu ada pelumasnya, ada zat pelumasnya, maka puasanya batal. Jika tidak ada pelumasnya, maka ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan batal, sebagian tidak. Batal karena memasukkan, padahal nanti sebenarnya dikeluarkan lagi. Bagaimana dengan bersiwak atau sikat gigi dengan odol? Itu diperbolehkan, tidak masalah. Berkumur-kumur, istinsyak juga boleh. Yang makruh itu kalau berlebihan, karena khawatir nanti masuk ke hidung, karena ini juga saluran makanan sama dengan mulut. Bagaimana dengan berendam di dalam air seluruh tubuh untuk mendinginkan badan, mungkin karena hawa sangat panas, itu diperbolehkan, tidak masalah. Pembatal berikutnya adalah muntah dengan sengaja. Berarti muntah tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa, karena bukan kehendaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Man istaqa 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia harus mengganti puasanya. Man dzara'ahul qai' falaysa 'alaihi qada'. Barang siapa yang muntah tidak sengaja, maka tidak ada qada' baginya. Bagaimana dengan bekam dan juga donor darah, apakah membatalkan puasa? Di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan tidak. Namun mayoritas ulama mengatakan tidak batal. Namun untuk kehati-hatian lebih baik kita hindari. Hendaknya kita donor darah itu atau bekam di malam hari saja. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pembatal puasa, maksudnya pembatal pahala. Oh, sudah masuk maghrib. Terakhir Pak ya. Pembatal pahala itu adalah kemaksiatan. Maka kemaksiatan itu bisa menyebabkan kita berdosa dan juga pahala puasa kita berkurang, bahkan lenyap, hilang. Na'udzubillah min dzalik. Demikian kajiannya, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.